Setelah kemarin terlihat komunikasi yang sepertinya adem banget, rukun banget antara Surya Paloh dengan Prabowo Subianto, kita jadi mencoba untuk menerka-nerka, berhitung begitu untuk bisa melihat parpol-parpol mana yang mungkin akan masuk yang tadinya ini merupakan rival pada Pilpres 2024 yang sudah berlalu. Nah, kemudian kita juga akan melihat bagaimana kemudian hubungan yang dijalin Prabowo Subianto, upayanya untuk bisa melakukan rekonsiliasi ini efeknya terhadap pengajuan gugatan ke MK ataupun juga hak angket. Nah, untuk itu sudah hadir di samping saya akan memberikan pandangannya mengenai hal ini Mas Henry Satrio selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Mas Henry Satrio yang menemani saya tentunya di studio, kita juga akan dengarkan nanti bagaimana langkah yang akan dilakukan dari Pak Prabowo Subianto, akan diceritakan juga perwakilan dari Gerindra, ada Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Waalaikumsalam Putri, lalu Bang Hensat, lalu satu lagi siapa nih namanya? Ya, ini ada Bahtiar. Ya, betul sekali. Bang Ismail Bahtiar nanti juga akan bercerita. Apakah PKS kemudian akan tergoda untuk masuk dan juga akhirnya menjadi satu koalisi dengan partai-partai yang lain yang mendukung pasangan Capres-Cawapres 02 kemarin yang sudah disahkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres. Ada Bang Ismail Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ismail. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Putri, salam Mas Andre, Bang Hensat, Waalaikumsalam. Bang Andre. Ya, selain kita ingin mendengarkan suara PKS, kita juga ingin tahu bagaimana tanggapan dari PKB. Bang Daniel Johan juga insya Allah sepertinya sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daniel Johan. Sepertinya. Waalaikumsalam Mbak. Oke, baik. Buat semua abang-abang saya. Maaf nih, saya lagi di jalan nih. Baik Bang Daniel, kami juga terima kasih sudah meluangkan terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sedang beraktivitas di jalan. Ada Bang Daniel dan juga Bang Andre. Tapi kita ingin sekali untuk mendengarkan suara Bang Daniel Johan terlebih dahulu. Melihat sikap yang sudah ditunjukkan oleh Nasdem, sudah bertemu Pak Surya Paloh ini dan sepertinya kemungkinan kuat akan terjalin sesuatu di antara keduanya. Bagaimana langkah dari PKB melihat hal ini? Ya, terima kasih. Sejujurnya kami belum paham ya, tetapi silaturahmi antar tokoh masyarakat, pemimpin bangsa di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ya kita anggap sesuatu hal yang baik ya. Jadi bagi kami tidak masalah dan memang silaturahmi itu kan harus terus berjalan ya. Tetapi persoalan urusan koalisi, bergabung atau tidak, di kami sendiri belum membahas karena saat ini kami lagi fokus menunggu sampai tuntasnya tim hukum Amin sampai di MK nanti. Demikian Mbak. Baik. Yang pertama mungkin yang saya akan bahas adalah sepertinya itu bukan hanya murni silaturahmi belaka Bang Daniel. Karena sudah dikatakan juga upaya Pak Prabowo untuk bisa merangkul semuanya. Yang kedua, apa lagi yang kemudian dinanti oleh PKB untuk bisa menyatakan sikap. Walaupun tadi sudah dikatakan memang masih menunggu. Tapi kemudian kalau melihat Nasdem ini sudah bergerak lebih dulu, lebih cepat. Apakah PKB kemudian tidak ingin ikut bergabung juga? Karena kalau lihat tradisinya PKB ini merupakan salah satu partai yang tidak pernah ada di luar pemerintahan Bang Daniel. Ya, nah makanya karena ini belum dibahas, mungkin nanti juga kami sambil akan berkonsultasi lah dengan para sesepuh, dengan para tokoh masyarakat, termasuk dengan para sukarelawan yang selama ini sudah berjibaku dengan pasangan Amin ya, termasuk para kiai, para tokoh-tokoh agama yang lain. Nah kita lihat karena bagaimanapun baik bergabung maupun tidak itu kan ada plus minusnya. Nah nanti kita lihat pilihan yang terbaik seperti apa dan tentu pilihan terbaik adalah yang akan menjadi pertimbangan nanti. Baik, kalau PKB masih merundingkan semuanya, masih berpikir, masih menunggu, bagaimana dengan PKS, Bang Ismail? Apakah sudah ada sikap yang akan dinyatakan, sudah menentukan pilihan? Apakah bergabung atau tetap menjadi salah satu partai yang ada di luar pemerintahan? Pertama, Mbak Putri, saya kira terlalu cepat kami dalam menentukan sikap ketika misalnya hari ini proses tahapan pemilu sesungguhnya belum 100% tuntas. Yang terjadi barusan ini kan adalah hasil pengumuman rekapitulasi KPU. Masih ada tahapan yang sedang berlangsung khususnya gugatan Timnas Amin terhadap proses pemilu yang banyak menemui catatan kritis. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini PKS masih tetap getol, masih tetap berkeyakinan bahwa
ada 24% suara amanah rakyat yang telah dititipkan harus kami berikan pertanggungjawaban secara moral, khususnya melalui mekanisme hak angket dalam rangka memberikan pandangan secara umum kepada masyarakat bahwa tentu pada proses pemilu kemarin meskipun sudah berlangsung dan kemudian kita bersyukur khususnya PKS juga telah menyampaikan bahwa menerima hasil itu dengan catatan kritis. Kami ingin menyampaikan kepada publik supaya proses pendidikan politik di 2024 ini khususnya yang menjadi beberapa persoalan-persoalan tidak kemudian terjadi lagi di kemudian hari, khususnya pemilu mendatang. Olehnya sampai hari ini PKS masih bersikukuh, sampai hari ini PKS masih teguh dalam rangka mengawal 24% suara masyarakat yang dititipkan dalam pasangan Anies Mohaimin di pemilu kemarin. Baik, Bang Andre, ada yang masih berdiskusi, ada yang kemudian juga masih menanti, terlalu dini begitu kabarnya, tadi dikatakan juga oleh Bang Ismail. Tapi Bang Andre, PKB, PKS bakal didatengin juga nggak sih oleh Pak Prabowo? Bakal diajak gabung juga nggak sih? Begini Putri, kan kenapa Pak Prabowo mendatangi Partai Nasdem dan Pak Surya? Karena memang Pak Prabowo berterima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh, mengingatkan Nasdem adalah yang tercepat mengucapkan selamat. Nah, rasa penghormatan terhadap ucapan itu, makanya Pak Prabowo mendatangi Nasdem Tower dan langsung berterima kasih kepada Pak Surya, dan alhamdulillah Pak Surya menyambut dengan hangat. Nah, kita semua tahu dari awal Pak Prabowo dan Partai Gerindra selalu menyampaikan politik Gerindra ini adalah politik merangkul, bukan memukul. Dan berulang-ulang kali Pak Prabowo dalam kampanye menyampaikan beliau kalau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Sehingga beliau punya komitmen seandainya beliau mendapatkan mandat itu, beliau akan mencoba merangkul seluruh kekuatan politik seluruhnya agar bersama-sama bisa membangun Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan kita semua tahu juga Pak Prabowo berulang-ulang menyampaikan, dan beliau punya keyakinan salah satu syarat negara menjadi negara maju adalah elitnya harus rukun. Dan itu disampaikan oleh Pak Prabowo waktu bertemu dengan Pak Surya Paloh, termasuk dalam konferensi pers setelah pertemuan. Jadi insya Allah kami, Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik yang ada, termasuk tentu dengan teman-teman yang ada di luar koalisi kami. Kemarin Nasdem sudah, insya Allah kita akan ketemu dengan partai-partai yang lain. Inilah komitmen Pak Prabowo, komitmen Partai Gerindra, karena kita ingin politik yang merangkul, bukan memukul. Ya, kita ingin menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi insya Allah kita tidak punya masalah dengan seluruh partai, dengan seluruh tokoh, tinggal tunggu waktunya. Kita tunggu, kita hormati, mungkin pilihannya teman-teman PKS masih menunggu Mahkamah Konstitusi, lalu Bang Daniel masih punya komitmen yang seperti itu, tidak ada masalah. Tapi insya Allah, komunikasi kan ada panggung depan dan panggung belakang, Putri. Jadi insya Allah, komunikasi berjalan dengan baik, dan insya Allah ya kita berkomitmen lah. Sekali lagi, kita akan mengajak seluruh kekuatan yang ada, kita mengajak dan akan merangkul seluruh kekuatan yang ada untuk bersama-sama membangun Indonesia. Inilah komitmen Pak Prabowo. Karena sekali lagi, Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah menunjukkan bahwa beliau berdua adalah tokoh pemersatu bangsa. Dan insya Allah 2024 ini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan insya Allah dilantik nanti 20 Oktober 2024, beliau akan menunjukkan sebagai tokoh pemersatu bangsa yang akan mengajak seluruh kekuatan bersama-sama membangun Indonesia. Inilah komitmen kami. Baik Bang Andre. Mas Hensat, politik yang merangkul bukan memukul, akankah ini kemudian diaminkan ajakan ini oleh partai-partai lainnya, termasuk juga dua partai yang kita ajak bergabung juga, kita mintai pandangannya, PKB dan PKS tadi. Menurut pandangan dari Bang Henry? Saya sih bersyukur melihat kejadian yang kemarin ya. Yang pertama, ada 3 alasan saya. Yang pertama, supaya lebih jelas politik Indonesia arahnya nanti kemana, kemudian apa yang akan terjadi ke depan itu lebih mudah digambarkan. Kemudian yang kedua, kenapa saya juga berbangga kemarin, kan memang secara faktual walaupun akan ada penetapan oleh KPU, tapi sebelum dibatalkan oleh KPU berdasarkan hasil rekapitulasi, Pak Prabowo adalah pemenang Pilpres gitu ya.
Nah dengan kemarin komunikasi dilakukan dengan Nasdem, saya melihatnya Pak Prabowo membuktikan bahwa dirinya independen, jadi tidak berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, kalau memang koalisi ini dibentuk gitu ya, Pak Prabowo yang memimpin dan bertemu Nasdem juga menjadi salah satu poin penting dalam pembentukan koalisi itu. Saya yakin Pak Prabowo tidak punya masalah dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan Prabowo dan Megawati Soekarno Putri juga bisa bertemu sehingga sebagai pemenang Pilpres itu nanti kita lihat bagaimana perjalanan pemerintahan ke depannya. Bahkan satu hal yang saya apresiasi dari Pak Prabowo bahwa beliau juga akan mengunjungi P3. Jadi artinya ada suntikan moral dan semangat ya bagi P3 yang sedang memperjuangkan penambahan suara 0,13% supaya bisa lolos ke parlemen. Tentunya bila terrealisasi kunjungan Pak Prabowo ke P3, ini akan menjadi suntikan moral dan suntikan semangat luar biasa buat P3. Jadi harus kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Dan bila benar apa yang dikatakan oleh Bang Andre, merangkul tidak memukul, mudah-mudahan juga masih ada ruang untuk kelompok di luar pemerintahan yang tetap memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah nantinya kan. Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa demokrasi ini melelahkan, berantakan dan mahal gitu ya. Mudah-mudahan perkataan itu tidak menjadi sebuah beban bagi Pak Prabowo yang akhirnya mengadakan atau melakukan pembatasan-pembatasan demokrasi. Apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini sangat positif. Dan mudah-mudahan itu tadi doa saya adalah setelah semuanya dirangkul, masih ada ruang untuk kelompok yang memutuskan berada di luar pemerintahan dan tetap memberikan masukan kritis kepada pemerintahan Prabowo nanti. Menurut Bang Henry, apakah partai itu adalah PKS yang tadi Bang Ismail mengatakan masih bersikukuh ada di posisi seperti itu hingga saat ini setidaknya? Ya sangat mungkin PKS atau PDI Perjuangan ya berada di luar kelompok itu, tapi yang saya maksudkan adalah bisa saja kemudian Pak Prabowo bertemu dengan semuanya dan kemudian menghormati posisi setiap partai politik pada saat mereka memutuskan apakah akan di dalam dan di luar. Satu lagi sebetulnya yang menarik dengan pertemuan ini adalah desas-desus adanya koalisi besar, gitu ya, yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah dengan safari Pak Prabowo hari ini, saya menyambut baiknya dalam rangka desas-desus koalisi besar itu. Semoga tidak terjadi tuh koalisi besarnya. Karena sebentar dikit lagi nih. Karena menurut saya koalisi besar itu hanya cocok untuk partai politik yang butuh bantuan. Bukan partai-partai besar seperti Nasdem, Gerindra, PKB atau PKS. Baik, saya terpaksa tahan sampai di situ. Masalah koalisi besar, karena nanti di segmen berikutnya Ken Ana juga akan menjelaskan mengenai koalisi besar ini, termasuk berbincang juga dengan Bang Henry Satrio, tapi di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.